Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati dosen mata kuliah dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eri Herawan dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Devi Safitri, Desi Asnita, Syafarul Afrija, dan saya sendiri. Langsung saja ke materinya. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut berupa etika yang erat hubungannya dengan moralitas maupun estetika yang erat hubungannya dengan keindahan. Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan oleh manusia dan sesuatu yang baik yang diciptakan oleh manusia. Selain itu, nilai juga merupakan sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek abstraksi. Pandangan dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Moral atau moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Hukum adalah suatu aturan atau ukuran perbuatan-perbuatan yang menjuruskan perbuatan-perbuatan tersebut ke arah tujuan masing-masing yang sebenarnya. Fungsi nilai. Fungsi nilai sebagai standar meliputi 1. Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam isu sosial tertentu dalam mengevaluasinya. 2. Mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibandingkan ideologi politik yang lain. 3. Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. 4. Melakukan evaluasi dan membuat keputusan. 5. Mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan memengaruhi orang lain. B. Fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. C. Kunci motivasi. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasi. Fungsi moral. Moral berfungsi sebagai landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Moral merupakan nilai-nilai yang diperlukan dalam proses interaksi sebagai petunjuk arah, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Suatu hal yang paling penting adalah bahwa moral berada pada batin atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Fungsi hukum. Hukum sangat penting dan memang harus ada dalam sebuah masyarakat atau bernegara. Karena hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai sarana penggerak pembangun. D. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci. E. Sebagai alat penyelesai sengketa. F. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Permasalahan nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Permasalahan nilai berupa pelanggaran nilai. Contohnya, guru memukul siswa. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya melekat dalam diri seseorang guru, yaitu guru sebagai panutan dan teladan bagi murid-muridnya. 2. Permasalahan moral berupa pelanggaran moral. Moral yang dimiliki seorang individu akan memicu transfer moral kepada temannya, terutama dalam dunia remaja. Contohnya, pengaruh pertemanan akan berdampak positif, moral yang dimiliki teman itu positif. Sebaliknya akan berpengaruh negatif jika moral yang ditampilkan emang buruk, seperti merokok, menghisap ganja, minum minuman keras, dan perilaku amoral lainnya. 3. Permasalahan hukum berupa pelanggaran hukum. Hukum diciptakan untuk ditaati dalam terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Akan tetapi, pelanggaran hukum dapat
terjadi akibat lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Contohnya membawa kendaraan tanpa SIM, mengendarai sepeda motor tanpa helm, dan pelanggaran lainnya.